Sudah siap berkolaborasi dengan PT Garuda Food Putra Putri Jaya? Siap, siapa takut. Oh siap, siapa takut katanya Pak. Ya, seperti yang Mortal B, dia mampu membunuh whitefly. Jadi whitefly itu adalah kutu kebul, dan itu adalah salah satu jenis hama yang paling ditakuti seluruh petani di jagat raya. Kerjasama dengan BRIN itu setahu saya sudah ada 4 tahun, 5 tahun yang lalu ya. Dan tidak ada di farming. Termasuk di R&D di tempat kita untuk new product maupun raw materials dan energi, ya, manufacturing. Bisa ya ini kalau di farming berkolaborasi nanti dengan BRIN? Sangat bisa, sangat bisa. Oke. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Kawan BRIN, kembali lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Masih bersama dengan Prof. Yusmani. Dan pada segmen ini kita juga akan berbincang dengan mitra industri BRIN. Telah hadir Direktur Farming PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, Bapak Rudi Brigianto. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, apa kabar nih Pak? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita berbincang dengan Pak Rudi, saya mau tanya dulu nih ke Prof. Yusmani. Oke, dari riset Bapak yang telah dilakukan terkait pengendalian hama, produk apa saja yang telah dihasilkan? Lalu produk tersebut sudah dimanfaatkan oleh mitra industri atau belum Pak? Produk yang sudah saya hasilkan yaitu yang pertama ada Biolek, yang kedua ada Bebas, yang ketiga ada Mortal B. Semua mengandung cendawan entomopatogen. Jadi cendawan entomopatogen itu adalah mikroorganisme yang bersifat parasit. Nantinya dia akan bisa menginfeksi serangga dan akhirnya menyebabkan kematian serangga. Dan produk yang sudah saya hasilkan itu sudah diadopsi di beberapa perusahaan atau company seperti di Edamame, kemudian terutama yang terakhir ini ada di perusahaan tembakau yang mengekspor ke luar negeri karena ada keluhan, ada outbreak Bemisia tabaci atau whitefly. Nah, itu yang menyebabkan penyakit keriting tanamannya menjadi seperti kerupuk, jadi seperti itu, jadi kerdil, sehingga daun yang seharusnya bisa dipanen tidak bisa dipanen. Kemudian ada yang produk Bebas tadi, sudah diadopsi oleh petani-petani yang ada di Lumajang, bahkan dia sudah mengekspor ke Jepang sama Korea, seperti itu. Sekarang kita beralih ke Pak Rudi. Bapak, kalau boleh tahu kerjasama di Garuda Food ini untuk produk apa saja Pak? Ya, awalnya kita itu waktu itu cara farming, kita itu untuk menghasilkan kualitas yang bagus, productivity yang tinggi untuk budidaya kacang tanah. Nah, kacang tanah ini menjadi bahan baku untuk kacang garing Garuda. Ya, nah, itu kerjasamanya itu salah. Kedua, kita juga punya kacang rosta, tentunya juga raw materialnya juga kacang tanah. Ya. Dimana kalau untuk ekspor itu aflatoksinnya harus rendah. Nah, ini kesulitan kalau kita beli dari market. Makanya kita harus menanam sendiri untuk meyakinkan ke konsumen yang di luar negeri bahwa aflatoksin kita itu rendah sekali. Sehingga kita bisa masuk ke negara-negara yang memerlukan produk kita. Oke. Selanjutnya nih Pak, kalau dari sudut pandang industri, sekiranya apa yang paling dibutuhkan pihak industri, khususnya industri makanan, ya, dalam menghadapi tantangan produktivitas pertanian? Ya, kalau kita lihat dari sisi industri, itu ada 3 hal sebenarnya yang kita lihat. Pertama adalah jaminan kualitas dari hasil panen, ya, dari hasil budidaya pertanian, di mana ini membutuhkan pengawasan yang ketat, mulai dari penanaman sampai pasca panen. Itu satu. Ya. Yang kedua adalah sustainable supply, di mana industri itu ingin bahwa supply untuk raw material itu harus konsisten, ya, selalu ada. Jangan sampai apa yang kita komit ke konsumen tidak terjadi gara-gara tidak ada raw material. Nah, tentunya untuk sustainable supply itu tergantung dari tanaman yang kita tanam itu berhasil dipanen apa enggak. Gitu ya. Dan ini juga memerlukan perawatan yang bagus, terutama terhadap penyakit. Ya. Dan juga tentunya pemupukan, pengairan seperti itu. Dan yang ketiga mengenai price, karena dalam industri pasti cost menjadi salah satu
tolok ukur buat kita gitu, karena di industri pasti ada competition ya. Nah, ini cost juga tergantung dari productivity dari budidaya gitu. Nah, productivity bagus kalau perawatan itu bagus. Kalau kita bisa terhindar dari penyakit gitu ya. Kalau kita bisa memupuk tanaman itu dengan baik gitu ya. Nah, 3 hal ini itu penting buat kita. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada unsur yang lain, terutama di awal itu adalah pemilihan bibit ya. Jadi bibit itu harus unggul supaya hasilnya bagus. Dan kedua SDM-nya tentunya ya. Kalau kita udah punya bibit bagus, pupuk yang bagus, punya obat tapi SDM-nya tidak mumpuni, ya tidak akan terjadi hasil yang produktivitas yang tinggi tadi. Setelah mengetahui produk dari hasil risetnya Prof. Yus nih, apakah inovasi dari Prof. Yus ini bisa diterapkan di industri Bapak? Ya ini kalau lihat dari 3 hal tadi relevan banget ya. Jadi kalau untuk mendapatkan kualitas produk yang bagus, tanaman itu harus sehat tentunya. Nah, supaya sehat tentunya ada pupuk, ada pengairan, dan juga untuk pemeliharaan dari hama dan penyakit. Nah, produk-produk yang dihasilkan oleh Pak Yus tadi kan untuk perawatan ya terhadap jamur ya, terhadap serangga, insek. Sehingga ini salah satu untuk membuat produk itu bagus kualitasnya dan productivity. Dijamin jangan sampai yang ditanam ini gagal panen gitu ya. Betul. Jadi relevan banget di quality maupun di sustainable supply. Jangan sampai produk ini gagal gara-gara diserang hama penyakit. Sehingga ada penanggulangannya gitu ya. Nah, price juga ada relevannya. Kalau productivity-nya naik, kualitasnya bagus, tentu hasilnya akan bagus. Dalam hal penjualannya akan meningkat sehingga menaikkan ekonomi dari petani gitu ya. Oke, berarti sudah cukup relevan ya dengan kebutuhan industri Bapak seperti itu, Ya, produk dari Prof. Yus. Baik, selanjutnya nih Pak, tentunya inovasi yang diriset oleh Prof. Yus ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan tadi ya, industri. Bisakah Bapak memberikan masukan kepada periset, khususnya Prof. Yus, nanti kayak bagaimana sih apa yang harus disesuaikan dan apa yang harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dari industri Bapak? Oke, jadi Saran gitu Pak. di dalam industri ini yang kita lihat tadi selain 3 ya, untuk cost terutama itu kan karena productivity yang bagus dan kita bisa lowering cost. Costnya gimana kita reduce ya. Nah, dengan alternatif produk ini yang selama ini dengan pemeliharaan atau hama penyakit pakai pestisida, kita tahu harga pestisida sangat mahal. Diharapkan dengan adanya inovasi yang biopestisida ini bisa lebih affordable price-nya, sehingga petani maupun industri bisa menurunkan cost dalam hal perawatan dari tanaman ya. Di samping itu nanti kualitas dan produktivitasnya juga meningkat gitu ya. Nah, itu salah satunya gimana nanti Pak Yus itu kerjasama sama industri memproduksi massal sehingga price-nya benar-benar bisa lebih kompetitif dibandingkan chemical yang sudah ada, ya, yang sudah beredar gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga coba lari lagi ke lebih awal, yaitu mengenai bibit. Bibit ini gimana supaya lebih tahan terhadap penyakit, terutama penyakit-penyakit yang baik serangga maupun yang sifatnya jamur ya, virus gitu. Nah, itu juga akan sangat membantu. Nanti bisa dikembangkan ke arah berikutnya, yang ini sekarang baru ke insek, dan nanti bisa ke arah yang lebih lebar lagi, ya, lebih luas, yaitu di bakteri, di virus, ya, di jamur, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan opening ini yang udah bagus, nanti kedepannya lebih gampang untuk ditularkan ke area-area yang lain. Oke, berarti tadi sarannya supaya lebih variatif lagi ya varian dari biopestisidanya gitu. Nah, di samping itu tambahan lagi ya, mungkin banyak yang belum tahu nih mengenai produk yang udah dihasilkan Pak Yus ini, yang inovatif ini. Mungkin itu perlu marketing ya. Di samping production yang low cost, yang lebih affordable, lebih kompetitif price-nya, dan juga diharapkan masyarakat luas tahu sehingga bisa mendapatkan produk ini lebih gampang, dengan gampang ya. Dan harganya lebih murah dibandingkan yang sekarang sudah ada di pasar, terutama yang chemical ya. Diharapkan teman-teman lain nanti para petani bisa pindah ke biopestisida, karena dengan pemakaian chemical pestisida yang terus-menerus akan merusak
struktur tanah tentunya. Betul, dan juga ke kesehatan juga berpengaruh tentunya Ya, Pak. nanti apalagi produk yang mau diekspor itu pasti akan di-ban, nggak bisa masuk ke produk ke luar negeri ya, negara-negara yang sudah strict terhadap kualitas. Iya, jadi seperti itu Prof Yus, masukan dari Pak Rudi terkait inovasi yang kedepannya seperti itu. Terima kasih. Oke, nah untuk Prof Yus nih, Prof, bagaimana prospek pengembangan riset dan pengendalian hama kedepannya? Prospek pengembangannya. Iya, yang Jadi, tadi kan sudah diberikan masukan ya, ya? oleh Pak Rudi sebagai Direktur Garuda Food ya. Tadi Bapak sudah menyatakan bahwa sekarang ada OPT dari hama maupun penyakit. Penyakitnya itu kalau produksi kacang tanah yang ada di perusahaan Bapak itu kan yang paling dikhawatirkan itu adalah yang soilborne disease. Soilborne disease itu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur yang ada di dalam tanah. Nah itu jamur tersebut itu akan menyebabkan aflatoksin salah satunya. Jadi Aspergillus niger, Aspergillus flavus seperti itu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh Pak Rudi. Nah salah satu dari 3 yang saya peroleh dari riset tersebut itu merupakan cendawan tidak hanya membunuh serangga. Jadi dia bersifat endofit Pak Rudi ya. Endofit itu dia cendawan yang saya produksi itu dia mampu hidup dalam jaringan tanaman. Nah, dengan begitu dia akan menghasilkan senyawa-senyawa metabolit. Jadi nanti kalau serangga, kalau kena istilahnya mencium senyawa metabolit yang dikeluarkan oleh tanaman tersebut, maka serangga tidak akan mendekat ke tanaman. Sehingga serangga tidak akan makan. Itu yang pertama. Kemudian atau disebut dengan feeding deterrent. Kemudian selain itu dia juga akan menolak peletakan telur serangga. Itu bagi serangga. Kalau yang bersifat endofit tadi, kalau yang untuk jamur-jamur yang penyebab penyakit, dia akan lebih tahan terhadap serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur, seperti itu. Jadi kalau endofit itu tanaman akan menjadi lebih baik, lebih lebih vigor. Jadi tanaman tidak akan istilahnya tidak peka terhadap penyakit yang ada gitu. Oke, berarti terkait tadi atau yang sudah dibicarakan oleh Pak Rudi, apakah akan ditanggapi ke depannya terkait dikembangkan lagi gitu, bukan cuma hanya di tanaman kacang? Betul. Tidak, jadi gini, saya tekankan di sini ya, seperti yang Mortal B, dia itu kan mengandung konidia dari cendawan Aspersonia alerodis. Dia mampu membunuh whitefly. Jadi whitefly itu adalah kutu kebul atau Bimisia tabasi. Dan itu adalah salah satu jenis hama yang paling ditakuti seluruh petani di jagat raya. Karena apa seperti itu? Karena dia mampu menyerang tanaman lebih dari 500 spesies tanaman. Jadi mulai dari tanaman pangan, hortikultura. Nah, ini salah satu yang perlu dikembangkan. Kalau tadi Pak Rudi menyatakan bahwa Pak Yus harus kolaborasi dengan berbagai company untuk memproduksi biopesticide tadi ya. Nah itu yang kelemahan kita, karena apa? Karena sekarang ini kita keterbatasan surplus ya Mbak ya. Jadi itu yang kalau produksi massal jadi kita kesulitan di situ. Dan yang perlu saya jelaskan bahwa kalau mengembangkan biopesticide terutama yang mengandung cendawan itu patogen, kita harus mempunyai peralatan-peralatan yang canggih, dan itu pengalaman yang sudah saya mendampingi seluruh petani gapoktan di seluruh Indonesia. Keluhannya kalau mengembangkan biopesticide, itu kalau diproduksi 5 kali terus-menerus itu akan mengalami drop. Seperti varietas tanaman. Varietas tanaman kalau sudah dinyatakan bahwa produksinya tinggi, ditanam mungkin 3 kali, 4 kali akan drop. Begitu juga pada biopesticide, karena mikroorganisme, jadi kalau dia itu sifatnya adalah parasit. Tapi kalau nanti akan dikembangkan dalam media alami terus-menerus, dia akan menjadi saprofit. Jadi dia akan lebih tidak virulen lagi seperti itu. Jadi kuncinya harus di passing culture seperti yang saya jelaskan di orasi saya tadi. Seperti itu. Siap. Kita kembali lagi ke Pak Rudi nih Pak. Apa harapan Bapak untuk riset yang sudah dilakukan Prof Yus dan juga tim
selanjutnya? Dan kapan kira-kira industri Bapak bisa mulai berkolaborasi dengan pihak BRIN? Oke, sebenarnya kita kan udah lama nih kolaborasi sama BRIN. Sudah lama. Pak Yus juga udah tahu kita ya, udah kerjasama gitu. Tentunya yang sudah kita lakukan dengan BRIN, terutama di farming ini, kita ingin berlanjut tentunya. Karena kita tahu masih banyak room for improvement di farming ini, terutama di kacang tanah ya. Sehingga penyakit itu yang kita bahas tadi itu baru di atas tanah sebenarnya. Yang di bawah tanah masih ada juga penyakit ya, fusarium, terus kemudian ada nematoda gitu Pak ya. Terus ada yang serangga yang pengisap kacang gitu ya. Ini perlu dipelajarin lagi, mungkin kita kedepannya bisa kerjasama untuk melihat itu. Sehingga kita bisa melihat holistik penyakit di kacang tanah itu bisa dihindarin lah. Kita bisa minimize gitu ya. Sehingga productivity kacang tanah bisa meningkat seperti yang ada di luar negeri. Dan ini nanti kita bisa tularkan ke petani-petani kacang terutama di Tuban, di Jepara, itu kan banyak sekali ya. Itu akan membantu banget. Dan tentunya di samping itu kita juga ingin mengembangkan di bibit unggul supaya bibit ini dari tanam sudah tahan terhadap penyakit. Gimana caranya gitu kan? Nah, tentunya nanti ada nggak tahu ini ada genetika modified perlu dilakukan seperti itu ya. Nah, ini juga tantangan buat kita semua dan kita berharap kerjasama dengan BRIN berlangsung terus terutama karena kita sendiri industri juga limited mengenai resources dalam hal R&D untuk yang sifatnya mendasar banget ini ya, apalagi mengenai penyakit. Kalau industri biasanya R&D untuk new product ya, bukan untuk ke arah-arah yang sifatnya basic, terutama untuk penyakit gitu ya. Jadi kita harapkan kedepannya tetap ada kerjasama dengan BRIN, terutama di farming ya, karena kita sendiri di Garuda Food kerjasama dengan BRIN itu setahu saya sudah ada 4 tahun 5 tahun yang lalu ya, dan tidak ada di farming, termasuk di R&D di tempat kita untuk new product maupun raw materials dan energi ya, manufacturing. Oke, berarti bisa ya ini kalau di farming berkolaborasi nanti dengan BRIN? Sangat bisa, sangat bisa. Oke, kita kembali lagi ke Prof Yus. Bagaimana nih Prof? Sudah siap berkolaborasi dengan PT Garuda Food Putra Putri Jaya? Siap, siapa takut? Oh siap, siapa takut katanya Pak. Ini ditantang balik kayaknya. Oke, nah kalau harapan Prof untuk mitra industri yang telah atau akan menggunakan hasil inovasi Prof nih bagaimana? Jadi gini, seperti Pak Rudi sebagai Direktur Garuda Food, jadi harus mempunyai pola pikir atau pola pandang futuristik. Jadi pangsa pasar itu seperti apa? Contohnya kalau edamame ya, itu kan diekspor ke Jepang, Korea gitu ya. Ubi jalar, ubi madu itu ya, itu juga ke Korea kayak gitu ya. Itu salah satu syarat itu tidak boleh menggunakan chemical. Nah, apa solusinya? Harus menggunakan biopesticide. Nah, itulah yang perlu saya tekankan ke Pak Rudi sebagai Direktur di Kacang Tanah. Mungkin itu yang perlu dikembangkan lebih jauh karena pangsa pasar terutama masyarakat luar negeri itu harus yang pure organik. Karena sekarang masyarakat itu sudah tahu bagaimana kalau mengonsumsi banyak residu pestisida nanti terutama kaum hawa itu yang membahayakan, nanti akan datang penyakit kanker payudara, kanker hati seperti itu. Apalagi yang cendawan Aspergillus flavus, Aspergillus niger itu kalau kaum hawa kalau mengonsumsi itu gampang sekali terinfeksi itu Pak Rudi. Mungkin saya tambahkan ya. Boleh. Sebenarnya tidak hanya untuk ekspor nih, untuk mengenai pemakaian chemicals di perusahaan-perusahaan yang sudah publik ya, itu kan harus komplit terhadap ESG ya. Dalam satu poin ESG itu kita dituntut itu bisa menurunkan pollution terhadap tanah maupun environment kita. Nah, Garuda Food komit untuk mengurangi pemakaian pestisida di farming kita. Nah, ini adalah salah satu tadi pemakaian pestisida ya, sehingga itu bisa mengurangi pemakaian dari chemical untuk pestisida gitu ya. Dan itu kita put di dalam plan kita untuk ESG ya. Oke. Prof, balik lagi nih terkait yang kalau kita kirim ke luar negeri itu akan dicek atau seperti apa? Kenapa sampai dilarang? Ya, itu pasti akan dicek bagaimana residunya. Jadi ada standarnya. Kalau melebihi standar itu akan di-reject. Jadi pengalaman masyarakat di Lumajang, di
di Jember sebagai eksportir edamame itu ya. Jadi nanti itu banyak yang di reject karena apa? Karena terlalu tinggi ininya. Residunya, betul seperti itu. Wah, seru sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Pak Rudi. Ini pasti akan bermanfaat sekali sih untuk saya pribadi dan juga kawan BRIN yang menonton tentunya Pak. Semoga berguna sekali. Amin. Ya, terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Dea Malasepia pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi. Sampai jumpa pada Ngobras edisi selanjutnya. Makasih banyak Pak, makasih. Ngobras, ngobrol santai bersama Perisai.